Saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai Israel. Karena beberapa hari ini, saudara, minggu-minggu ini atau beberapa hari ini, itu ramai perang antara Palestina yang diwakili oleh Hamas dengan Israel. Dan saudara-saudara, saya akan berfokus membahas aspek teologis daripada Israel, karena ada banyak orang Kristen itu yang mempunyai pemahaman yang kacau, ya, teologi yang kacau, pemahaman yang kacau, yang akhirnya memandang Israel yang ada saat ini seolah-olah mereka itu sama dengan Kristen, ya. Seolah-olah Israel itu Allahnya atau Tuhannya saat ini itu sama dengan yang dipercaya oleh Kristen. Israel tentu tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Hanya orang Kristen yang percaya seperti itu, sehingga Tuhannya orang Israel saat ini dengan Tuhannya orang Kristen itu beda. Banyak orang Kristen terlalu bodoh membedakan ini sehingga kacau sekali imannya, dan akhirnya nanti ketika menyamakan begitu saja Israel dan Kristen, maka kemudian ketika ada perang, oh itu orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus bela mereka. Loh, Tuhan Yesus bela mereka, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, engkau bilang Tuhan Yesus bela mereka. Mereka menolak Tuhan Yesus, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu engkau teriak-teriak Tuhan Yesus bela mereka. Ini adalah sesuatu kekacauan teologis yang luar biasa, ya. Kalau Tuhan Yesus atau Allah Tritunggal secara umum itu membela satu pihak, tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen, berdasarkan keadilannya secara umum di dalam common grace of God, itu bisa saja, ya. Tuhan bisa membela Israel atau membela Palestina, bisa, ya. Tetapi kalau dilihat dari konteks anugerah khusus, Israel tidak mendapat itu, saudara. Itu jelas itu. Israel tidak mendapat anugerah khusus. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan teologis ini, saudara, saya mengajak saudara untuk sedikit melihat mengenai riwayat Israel, ya. Secara wilayah, Israel yang sekarang dengan Israel dulu, pada zaman terutama dua raja yang besar sekali, yaitu Daud dan Salomo, itu tentu wilayah kekuasaannya itu berbeda dengan Israel yang sekarang. Israel yang sekarang ini ada yang kepotong wilayahnya yang disengketakan sekarang ini, yang diduduki oleh Palestina. Itu aslinya memang dulu di zaman Perjanjian Lama itu adalah milik Israel, ya. Nah, saudara, Israel Perjanjian Lama itu pertama kali dibuang oleh Tuhan pada zaman Nebukadnezar, ya, Raja Babel. Dan sebelum itu kita tahu bahwa Israel Utara dengan Israel Selatan itu sudah berpisah. Yang selatan itu dipimpin oleh keturunan Salomo, yaitu Rehabeam. Yang utara dipimpin oleh pemberontak itu yang kemudian jadi raja yang namanya Yerobeam. Ya, lebih banyak suku yang di utara. Nah, khusus untuk Israel Utara itu ditawan atau diserak, istilahnya itu apa? Dicerai-beraikan oleh Asyur, kerajaan Asyur. Sehingga ada banyak orang-orang Israel Utara itu kawin-mawin dengan bangsa-bangsa lain, sehingga keyahudian mereka itu tidak murni lagi. Dan Israel Utara ini berpusat kepada Samaria. Kalau yang selatan tetap di Yerusalem. Seperti itu. Yang selatan itu Yehuda, suku Yehuda, dan Benyamin yang di selatan. Nah, mereka tetap berpusat di Yerusalem, dan yang selatan ini yang paling keras, tidak kawin campur, tidak kawin mawin, dan keyahudiannya itu murni. Nah, yang selatan ini kemudian itulah yang ditawan oleh Nebukadnezar, saudara. Lalu setelah 70 tahun pembuangan di Babel, mereka kembali. Ada 3 tahap itu mereka kembali. Ada Serubabel, ada itu Imam Ezra,
Kemudian ada Nehemia. Ya. Lalu kemudian pada zaman Ezra dibangun lagi bait suci yang sudah dihancurkan itu ya. Bangun kembali tapi lebih kecil. Beda dengan yang dibangun oleh Salomo yang begitu besar dan megah. Nah, lalu kemudian banyak orang menangis. Setelah bait Allah yang kedua dibangun itu di zaman Ezra, orang menangis karena menyaksikan yang dulu itu jauh lebih megah dari yang sekarang. Seperti itu. Dan dari sana nanti mulai timbul orang-orang yang setia menyelidiki Taurat Tuhan karena mereka tidak mau dibuang lagi. Lalu muncullah nanti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Dari sana asal mulanya. Kalau bicara dalam pengertian orang-orang yang menyelidiki kitab dan sungguh-sungguh, maka ahli Taurat yang pertama itu adalah Ezra. Imam Ezra itulah ahli Taurat yang pertama dalam konotasi positif ya, dalam pengertian yang positif. Tapi kemudian berkembang akhirnya justru mereka semakin kelihatan memahami Taurat, semakin tidak mengenal Kristus ketika mereka datang. Dan saudara, Israel pada zaman Tuhan Yesus lahir itu sudah berada di bawah cengkraman atau penjajahan Romawi. Saya tidak akan detail menceritakan sejarah ini saudara karena tidak akan cukup waktu kita. Hanya overview saja ya. Supaya nanti karena di bagian terakhir dari khotbah saya ini saya akan memberikan satu kesimpulan bagaimana kita memandang dan perspektif yang benar perang antara Israel dengan Palestina saat ini. Jangan memikirkan sesuatu yang secara teologi salah atau yang secara bahkan sejarah itu salah lalu menjudge atau membela membabi buta saudara. Ya. Jadi saudara, Israel di zaman Tuhan Yesus kemudian pada akhirnya juga runtuh. Ya. Mereka mencoba memberontak itu sekitar tahun 65 ya sampai 70 Masehi. Mereka memberontak terhadap tentara Romawi, terhadap pemerintahan Romawi, tapi mereka ditaklukkan dan sejak saat itu orang-orang Israel itu mulai berdiaspora ke luar negeri, terserak ke luar negeri kemana-mana. Ya, mereka ada di mana-mana. Dan yang tinggal di Israel, tanah Israel yang kemudian dikenal sebagai tanah Palestina itu, hanya sekitar 25.000 orang itu dihitung pada tahun 1800-an. Sekitar tahun 1800-an, yang tinggal di tanah Israel orang Yahudi asli itu hanya 25.000 orang. Lebih banyak yang berdiaspora keluar kemana-mana, termasuk di Jerman itu karena saking banyaknya mereka, dan Hitler adalah seorang yang tidak mau dengan kekristenan. Sangat mungkin dipengaruhi oleh filsafat daripada Nietzsche. Nietzsche yang mengatakan bahwa orang Kristen itu bodoh. Mau-maunya mereka dipikulkan hukum Taurat oleh Tuhan mereka. Tuhan mana? Tuhan mati, Tuhan tak ada Tuhan. Ya. Jadi mau-maunya mereka secara bodoh itu dipikulkan hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, begitu ya, itu Nietzsche. Maka kemudian dia melihat itu satu kebodohan. Dan yang paling bodoh itu adalah bangsa yang menerima Taurat, yaitu orang Yahudi. Maka timbul kebencian terhadap Yahudi. Ya, di era Nietzsche yang saya kira itu sangat dipengaruhi oleh filsafat daripada Nietzsche yang anti dengan yang namanya Tuhan, dengan namanya Taurat, dengan namanya pemberian hukum dan moral yang objektif. Ya. Kemudian Hitler itu yang sangat-sangat dipengaruhi oleh Nietzsche, kemudian membantai orang Yahudi, dijadikan objek penelitian. Wanita hamil dibelah hidup-hidup, lalu dikeluarkan bayinya, diteliti, tahan berapa lama bayi itu di luar rahim ibunya. Kejam luar biasa. Sangat-sangat kejam. Orang-orang Yahudi digiring telanjang. Dimasukkan dalam satu ruang gas. Begitu sudah masuk ke ruang gas, mereka dikasih gas beracun di sana, mereka mati. Pembantaian luar biasa itu yang disebut sebagai peristiwa Holocaust. Catatan resmi mengatakan sekitar 6 jutaan orang Yahudi dibunuh mati pada seluruh rangkaian peristiwa pemusnahan massal orang Yahudi itu yang disebut Holocaust. Tapi catatan tidak resmi mengatakan lebih daripada itu. Sekitar 11 sampai 12 juta orang Yahudi dibantai pada zaman Hitler. Jahat sekali Hitler itu.
sangat jahat. Dan sebetulnya kalau ini butuh pembahasan khusus sebetulnya ya. Jerman secara umum mempunyai pandangan yang kurang bagus terhadap Yahudi. Dan mereka salah tangkap ajaran termasuk Martin Luther. Martin Luther kemudian dianggap sebagai anti-Jewish ya, anti orang Yahudi. Padahal sebetulnya tidak demikian. Tapi memang dia mempunyai pandangan yang ya secara umum orang reform memandang Israel sekarang, orang Yahudi ini mereka bukan orang pilihan. Karena mereka sudah menolak Kristus ya. Israel perjanjian lama sudah diganti oleh gereja perjanjian baru. Tapi kemudian ada orang yang terlalu mengekstrimkan itu, lalu kemudian akhirnya mereka mengatakan Luther juga membenci Yahudi. Jadi di Jerman itu berkembang memang itu satu istilahnya itu ya, satu perasaan ya, atau satu ketidaksukaan terhadap orang-orang Yahudi ya. Nah, kemudian muncul Nietzsche, kemudian akhirnya Hitler, itu kemudian pembunuhan massal terjadi. Ya, itu pada zaman Hitler ya. Tetapi begini, setelah diaspora tadi itu ketika mereka gagal dalam memberontak terhadap Roma sekitar tahun 65 sampai tahun 70-an Masehi, setelah berdiaspora, itu mereka berganti Israel yang di tanah Palestina itu berganti-ganti kekuasaan yang memerintah. Dari Roma kemudian jatuh ke Kekaisaran Romawi Timur yang namanya Bizantium. Dari sana sekitar abad ke-7 itu jatuh ke tangan Islam itu terus menerus itu. Ya, dari ke tangan Islam. Islam muncul pada abad ke-6. Abad ke-7 tanah Palestina itu sudah dikuasai oleh Islam. Terus menerus perang salib yang diadakan oleh gereja Katolik itu gagal itu. Tidak ada perang salib yang sukses itu. Ya, secara umum ya, kalau secara lebih detailnya tentu ada bagian tertentu Kristen yang diwakili Katolik itu menang begitu ya, tapi kemudian ada bagian tertentu yang sebetulnya lebih banyak kalahnya itu. Ya, visi untuk merebut kembali Yerusalem begitu. Tapi itu sudah dikuasai oleh Islam. Ya. Lalu kemudian sekitar satu abad lebih yang lalu ya, itu ketika itu Kekaisaran Turki yang sudah Islam itu, Turki ini dulunya itu tempat-tempatnya sidang-sidang Kristen dulu itu. Turki itu Kristen dulunya itu, tapi kemudian karena ketika diserang Islam, itu banyak pemuka agama yang kemudian menyerah dan akhirnya masuk Islam. Ya, mereka tidak tahan di bawah serangan-serangan Islam. Akhirnya kemudian beralih menjadi Islam, itu Turki. Itu ada satu gereja besar itu yang berkubah itu, saudara, gereja besar yang berkubah itu di Turki itu sangat megah, sangat mewah sekali yang disebut sebagai Hagia Sophia, itu kemudian diubah menjadi masjid. Sampai sekarang sudah masjid itu. Ya, dulunya itu gereja dan kubah ini bukan milik Islam ya. Ini dengar baik-baik ya. Berkubah itu bukan bangunan berkubah, itu bukan milik Islam itu. Itu milik Kristen itu. Itu gereja dulu itu berkubah, banyak yang berkubah itu. Lalu kemudian ketika Kekaisaran Turki itu merebut ketika Islam merebut Turki, akhirnya kemudian kubah itu menjadi semacam simbol daripada masjid-masjid dan lain sebagainya. Ya, ini saya sedikit menceritakan itu ya, saudara. Nah, ketika Kekaisaran Ottoman Turki itu runtuh waktu itu, lalu kemudian cengkraman Islam itu sudah tidak ada lagi, terutama di tanah Palestina yang kita singgung ini, saudara. Maka kemudian mulailah orang-orang Israel diaspora ini berpikir, mereka rindu kembali ke tanah air mereka, mendirikan kembali negara Israel. Maka muncullah gerakan yang disebut gerakan Zionism. Kembali ke Zion, itu ada lagu kita ya.
kita sering menuju ke Sion tempat yang indah. Tapi Sion yang dimaksud Kristen bukan ke Israel itu, bukan, tapi Zion surgawi, yaitu langit dan bumi baru nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, muncul gerakan Zionisme, kembali ke Israel, mendirikan negara Israel. Dan akhirnya, saudara, setelah Perang Dunia I itu, mulailah mereka bergerak dari mana-mana, orang Israel diaspora dari mana-mana. Yang tadinya pada tahun 1800-an hanya 25.000 orang, kemudian membludak masuk ke sana. Tapi wilayah mereka menjadi sempit sekarang. Ada bangsa Palestina di situ. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi terus-menerus bersengketa. Dan dianggap Israel itu menjajah Palestina. Sebetulnya, aslinya, itu memang dulunya wilayah Israel. Tapi karena diaspora dan tinggal sedikit orang di sana, kemudian juga di bawah kekuasaan Islam itu berabad-abad, sejak abad ke-7 sampai Kekaisaran Ottoman, maka kemudian itu diklaim menjadi tempatnya orang Arab, begitu, orang Palestina, begitu. Maka disebut juga tanah Palestina. Kalau saudara lihat di Alkitab, Palestina di zaman Tuhan Yesus gitu ya, di peta Alkitab ya. Ya, itu riwayat singkat, saudara. Maka kemudian Israel kemudian bergerak ke seluruh dunia, dan akhirnya mereka sukses mendirikan negara Israel melalui gerakan Zionisme itu pada tanggal 14 Mei 1948. 14 Mei tahun 1948. Itulah pertama kali berdirinya Israel modern. Ya, nah, begitu riwayatnya, saudara. Nah, Palestina ini, bangsa Palestina ini siapa? Ada orang yang secara ngawur menyamakan begitu saja, dan orang Filistin itu yang kita baca dalam Perjanjian Lama ya, sering terjadi peperangan antara Israel dan Filistin. Bukan. Orang Filistin di dalam Perjanjian Lama itu mereka adalah, saya pernah riset ya mengenai itu, mereka adalah orang-orang dari wilayah Yunani itu yang kemudian masuk ke situ lalu tinggal di situ. Mereka adalah orang-orang yang berkulit putih, ya bukan orang Arab, yaitu Filistin dulunya. Nah, tapi dari nama Filistin itu kemudian akhirnya tempat itu kemudian disebut Palestina sampai sekarang. Itu memang ada hubungan secara nama, tapi orang yang tinggal itu beda. Orang Filistin dulu dan orang Palestina sekarang itu beda. Nah, kalau orang Palestina sekarang itu adalah orang-orang keturunan Arab, orang-orang keturunan Arab, ya, yang kemudian tinggal di situ, saudara. Dan tentu saja mereka dapat kesempatan tinggal di sana karena berabad-abad lamanya, sejak tahun 70-an itu ketika Israel diaspora hanya tersisa sedikit saja di Israel. Ya, yang saya katakan tadi tahun 1800-an hanya sekitar 25.000 orang. Akhirnya orang-orang Arab itu kemudian tinggal di sana, dan selama berabad-abad mereka tinggal di sana, ya berdasarkan itu mereka mengklaim itu tanah mereka. Sebetulnya cukup rasional, berabad-abad ya. Israel mana, tidak ada lagi kan? Cuma hanya segelintir orang di situ. Ya, lalu orang-orang Arab ini tinggal di situ, kemudian disebut sebagai orang Palestina, saudara. Jadi mereka punya alasan rasional mengklaim itu berabad-abad mereka tinggal di sana. Lalu tiba-tiba setelah Kekaisaran Ottoman itu runtuh, lalu ada pemikiran orang Israel diaspora mau kembali ke tanah air mereka, dan pada tahun 48 mereka sukses mendirikan Israel. Ya, mereka kaget, kami sudah berabad-abad di sini, kalian datang, kalian mau mengusir kami. Ya, begitu riwayatnya, saudara. Saya stop sampai di sini, saudara. Ini saya anggap sebagai satu pengantar ya mengenai Israel dan Palestina. Saya mau masuk kepada aspek teologisnya sekarang, ya. Aspek teologis daripada Israel. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, saya akan membaca ulang ayat 4 dan 5, saudara. Dikatakan di sana dalam ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel. Nah, mungkin saya baca dari ayat pertama ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati.
Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus di sini berkata aku sangat sedih. Bahkan aku mau terkutuk. Sangat berduka cita, sangat bersedih. Kenapa? Karena Israel, ini Israel yang dimaksud pada zaman Paulus. Mereka adalah Israel yang menolak Tuhan Yesus dan mereka tidak diselamatkan. Saudara paham? Itu sebabnya Paulus sangat bersedih untuk mereka. Mereka adalah Israel yang tidak diselamatkan. Secara jasmaniah mereka orang pilihan, tapi secara rohaniah mereka ditolak. Maka Paulus sangat-sangat bersedih. Bahkan Paulus berkata, aku bahkan mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, saudara mesti memperhatikan ini kalau memikirkan Israel. Israel tidak mengenal Tuhan. Israel tidak mengenal Yehova, Yahweh, YHWH, yang menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku yang akan memimpin kamu keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Mereka tidak mengenal karena mereka menolak Kristus, yaitu firman YHWH yang datang kepada mereka. Mesias yang dijanjikan itu. Mereka tidak mengenal, itu sebabnya Paulus sangat bersedih. Nah, Paulus seorang rasul besar bersedih untuk Israel yang menolak Kristus. Lalu engkau orang Kristen enak sekali mengatakan, oh mereka juga sama Tuhan kita dan mereka sama. Kita berdoa agar Tuhan Yesus pimpin Israel. Serang Hamas, hancurkan Hamas. Alasan teologisnya apa? Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak punya akses kepada Bapa di sorga. Karena mereka menolak kepada satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Yaitu Yesus Kristus. Paulus di sini mengatakan saya bersedih bahkan mau mati terkutuk. Artinya Israel tidak diselamatkan. Israel yang mana? Yang menolak Yesus. Bukan Israel yang menerima Yesus. Israel yang menerima Yesus seperti Paulus, Petrus, para rasul dan murid mula-mula. Orang-orang Israel Kristen. Yahudi Kristen, ya bukan Yahudi itu ya bisa agama, bisa itu ya Yahudi ya, bisa bangsa ya. Mereka itu percaya kepada Yesus Kristus, tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah mereka yang menolak. Mari saya baca lanjutannya sekarang. Ayat yang keempat, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Di sini Paulus merujuk kepada fakta bagaimana Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa pilihan, menjadi anak-anaknya itu di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam perjanjian lama. Jadi saudara itu sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham dibenarkan melalui imannya kepada Tuhan. Lalu kemudian Abraham mempunyai anak. Ishak, Ismail, masih ada anak-anak yang lain ya. Karena setelah Sarah meninggal, Abraham itu masih menikah lagi. Jadi masih punya anak-anak yang lain. Tapi yang utama yang dibicarakan Alkitab itu ada dua. Satu, anak dari Hagar, yaitu Gundik, ya, atas permintaan Sarah. Kemudian Abraham menikahi Hagar, lahirlah Ismail, lalu kemudian Ishak. Tetapi di antara kedua anak ini Alkitab berkata, Ishaklah yang dipilih Tuhan, anak dari Sarah, istri sah Abraham, dan dari Ishak kemudian melahirkan dua orang lagi, Esau dan Yakub. Di antara kedua orang ini Alkitab berkata, kitab Roma berkata, Tuhan menolak Esau dan memilih Yakub. Dari Yakub ini kemudian menurunkan 12 suku Israel menjadi satu bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang merupakan bangsa yang masuk ke dalam perjanjian Allah sesuai dengan iman Abraham. Lalu kemudian mereka dipercayakan Taurat,
dipercayakan firman Allah. Kalau merujuk kepada apa yang dikatakan Paulus di sini, mereka menerima kemuliaan, menerima perjanjian-perjanjian, ya. Dan perjanjian yang paling penting itu mengenai siapa? Mesias, ya. Dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji, ya. Saya membaca seterusnya, saudara. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 6 sekarang. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi, saya baca saja langsung dari bagian tengah, ya, dari ayat yang ke-6 ini. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini maksudnya apa, Paulus? Mereka orang Israel. Mereka adalah keturunan Yakub, bapak Israel itu. Tapi mengapa Paulus di sini berkata tidak semua Israel adalah Israel? Karena ada Israel yang secara jasmaniah mereka keturunan Israel, tetapi mereka menolak Kristus sehingga mereka tidak terhitung sebagai Israel rohani. Ada Israel yang menerima Kristus dan mereka mendapatkan penebusan Kristus dan mereka terhitung sebagai Israel rohani. Merekalah gereja Tuhan, jemaat Kristus, yang kemudian juga itu menjadi sama dengan kita. Ya, ada jemaat Kristus dari bangsa Israel, ada jemaat Kristus dari luar bangsa Israel, yaitu kita. Paulus di sini membuat satu pembedaan teologis yang sangat clear, sangat jelas antara Israel yang percaya Kristus dengan Israel yang tidak percaya Kristus. Israel yang tidak percaya Kristus inilah yang Tuhan Yesus, yang Paulus maksudkan itu sebagai membuat dia berduka cita, membuat dia bersedih karena mereka terhilang, mereka tidak diselamatkan. Maka Paulus melanjutkan di sini memberikan satu argumentasi, ya, bahkan keturunan Abraham bapak orang beriman, tidak semua, hanya yang dari Ishak, hanya Ishak saja itu yang merupakan anak perjanjian. Nanti kalau dilanjutkan bahkan dari Ishak pun hanya Yakub, Esau tidak masuk. Ya. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa orang Israel yang menolak Kristus, mereka memang secara jasmaniah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Mereka adalah Israel yang dulu pernah menerima janji-janji, hukum Taurat dan segala sesuatu. Tetapi karena mereka menolak Kristus, mereka hanyalah Israel secara jasmaniah, tapi tidak mendapat bagian dalam penebusan Kristus. Karena mereka tidak mendapat bagian dalam penebusan Kristus, maka mereka tidak diselamatkan. Ya, orang Kristen banyak sekali yang kacau pemahamannya tentang ini, saudara. Sehingga ketika memandang apa saja, bicara Israel itu langsung dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Oh, itu bangsa pilihan. Bangsa pilihan dalam konteks apa? Ya, bangsa pilihan dalam konteks apa? Ya, saya baca lagi selanjutnya, saudara. Untuk kemudian saya memberikan penjelasan lebih lanjut. Saya akan membaca sekarang ayatnya yang ke-8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Bukan anak-anak dari daging, ya, yang disebut anak-anak Allah, tapi yang dari perjanjian. Ini maksudnya apa? Kamu Israel, walaupun secara daging keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, tetapi kalau tidak masuk dalam perjanjian, kamu hanyalah Israel jasmaniah, tetapi tidak mungkin menjadi anak-anak Allah, tidak mungkin diselamatkan. Lalu perjanjian yang dimaksud di sini apa? Perjanjian berdasarkan iman. Dikatakan Tuhan berjanji kepada Abraham dan Abraham percaya. Maka Abraham
disebut bapa orang beriman. Iman menjadi dasar bagaimana orang itu masuk ke dalam perjanjian Allah. Ya. Orang Israel, mereka mempunyai perjanjian. Mereka menerima Taurat, menerima segala sesuatu. Tetapi ketika mereka tidak mempunyai iman terhadap Tuhan, terhadap Allah yang berjanji itu, maka mereka walaupun menerima perjanjian, tapi tidak masuk ke dalam orang-orang perjanjian. Sama juga dalam kehidupan Kristen kita. Kita baptis anak, mengindikasikan apa? Anak saya ini adalah anak orang percaya, dia masuk tercakup dalam perjanjian Allah, maka saya baptis. Tapi nanti ketika dia sudah besar, kalau dia sendiri tidak mau sidi, tidak mau mengaku iman, mengaku percaya, dia bukan anak perjanjian. Saudara paham ya? Sama, Israel sama. Mereka secara jasmani keturunan Abraham, ya. Mereka masuk tercakup dalam perjanjian. Berdasarkan perjanjian Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika mereka menolak beriman kepada Allah yang berjanji itu, mereka tidak masuk ke dalam anak-anak perjanjian. Mereka bukan anak-anak Allah. Maka dengan demikian kita orang Kristen, saudara, kita harus mendidik anak-anak kita itu dari kecil, sejak kecil. Ya. Kita harus mendidik mereka di dalam iman yang sejati dan membiarkan anugerah Allah bekerja. Ya. Mereka masuk sebagai anak-anak perjanjian. Ya. Jangan lihat-lihat belakang. Jangan mengganggu orang yang khotbah. Ya. Jadi anak-anak kita, saudara, itu tercakup dalam perjanjian orang tuanya. Orang tuanya orang percaya. Maka mereka adalah anak-anak perjanjian, kita baptis mereka. Tetapi nanti mereka harus mengaku iman dan percaya mereka secara terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menegaskan bahwa mereka betul-betul anak perjanjian. Apakah ada anak-anak orang Kristen yang kemudian menolak untuk percaya? Ada. Itu hanya membuktikan mereka bukan anak-anak perjanjian. Dan mereka kalau kita telusuri dari akar pemilihan Allah, mereka tidak dipredestinasikan untuk diselamatkan. Nah itu sebabnya saudara, rahasianya ini. Kenapa orang-orang Belanda sekarang banyak ateis? Dulu kan orang tua mereka Kristen, mereka sangat percaya. Tapi kenapa anak-anak mereka ateis sekarang? Kan keturunan orang Kristen dulunya. Kenapa ateis? Ini membuktikan mereka tidak tercakup di dalam perjanjian secara rohani. Karena mereka menolak beriman. Ya. Jadi tidak ada iman, Anda tidak masuk dalam perjanjian yang sesungguhnya. Hanya disebut perjanjian tapi secara jasmaniah. Sama dengan Israel tadi. Ya, jadi saya pikir ilustrasi-ilustrasi ini cukup untuk memberikan penjelasan kepada saudara. Sehingga ketika kita melihat atau memandang Israel itu, mereka saat ini bukan orang-orang perjanjian dalam pengertian secara rohaniah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan. Lalu kemudian secara jasmaniah bagaimana? Itu yang saya anggap tetap berjalan. Ya. Secara rohaniah mereka tidak ada harta rohani dalam Kristus. Mereka terbuang kecuali mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Maka mereka disebut orang pilihan Israel secara rohani. Tapi secara jasmania bagaimana? Tuhan sudah berjanji di dalam Alkitab bahwa tanah Kanaan itu adalah milik mereka. Kalau dalam hal ini saya percaya, mereka tetap harus menduduki dan mendiami itu. Walaupun mereka seperti pembuangan ke Babel, mereka kembali lagi. Berdiaspora kembali lagi. Mungkin ke depan tidak tahu mereka berdiaspora lagi, keluar lagi, tetap akan kembali. Karena itu memang milik mereka sesuai dengan perjanjian Tuhan. Itu secara jasmaniah bahwa Kanaan itu adalah milik mereka. Ya, jadi dalam konteks ini
Kita tidak bisa mempersalahkan Israel ketika mereka kembali kepada milik mereka sesuai dengan apa yang Tuhan memang janjikan kepada mereka dulu. Tetapi ini jangan dicampur adukan dengan pengertian rohani daripada Israel. Siapa Israel secara rohani? Gereja, orang-orang percaya, entah dari orang Yahudi atau non-Yahudi, Yahudi atau yang Yunani, ya. Semua kita adalah gereja Tuhan, kita adalah Israel. Jadi kalau ditanya siapakah Israel secara rohani yang masuk ke dalam perjanjian, yang diselamatkan oleh Tuhan, kita harus menjawab gereja, bukan Israel yang sekarang yang menentang Kristus, yang tidak menerima Kristus. Ya. Apakah mereka diselamatkan? Tidak diselamatkan selama mereka tidak beriman kepada Kristus. Apakah mereka percaya Yesus? Mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Apakah Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita? Tidak sama. Ya. Apakah berkat-berkat Tuhan secara rohani diturunkan juga kepada mereka sama seperti Tuhan menurunkan berkat-berkat rohani terhadap gerejanya, gereja Kristen? Tidak. Jadi jangan terlalu bodoh mengatakan Israel itu hebat, Tuhan lindungi mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka. Mereka pasti selalu menang. Tidak selalu menang. Bahkan sejarah mengatakan mereka kocar-kacir berkali-kali. Bayangkan dari tahun 70-an mereka diaspora, baru bisa mendirikan kembali negara Israel modern tahun 1948. Apa itu satu kemenangan? Saya mau tanya, apa ini satu kemenangan? Ini kocar-kacir, saudara, ini kekacauan luar biasa. Jadi banyak orang Kristen bodoh sekali memandang Israel. Ya, bodoh sekali memandang Israel. Mengeluh-elukan Israel seolah-olah masih sama saja ketika mereka dipimpin Musa, dipimpin Samuel, era Raja Daud atau Salomo. Tidak sama lagi. Terutama setelah Kristus lahir dan mereka menolak dan menyalibkan Kristus. Sejak itu Israel dibuang oleh Tuhan, dan untuk itu Paulus menangis di sini. Bahkan mau mati terkutuk. Saya tegaskan lagi, Israel dibuang oleh Tuhan secara rohani. Kita tidak tahu, tunggu belas kasihan Tuhan memanggil mereka kembali untuk bertobat kepada Kristus, dan mereka butuh penginjilan. Orang Kristen justru harus mendoakan Israel agar mereka bertobat dan terima Kristus. Harus kirim misi ke sana memberitakan Injil kepada Israel. Bukan mengelu-elukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah bukan mereka yang membunuh Yesus. Seolah-olah mereka percaya Yesus. Ini kebodohan luar biasa dari banyak orang Kristen. Ya, saya tahu khotbah saya ini pasti tidak disukai oleh banyak orang Kristen yang bodoh. Karena mereka tidak mempunyai satu perspektif teologis yang benar ketika memandang Israel. Tetapi kembali lagi, secara jasmaniah, tanah Kanaan yang menjadi wilayah mereka sekarang ini, mereka berhak untuk itu. Dan menurut saya, Tuhan tidak pernah cabut itu. Tuhan tidak pernah hentikan itu. Akan tetap menjadi milik mereka sampai Kristus datang kali yang kedua nanti. Maka biar bagaimanapun mereka diusir, mereka akan tetap kembali. Memang itu milik mereka. Mereka obok-obok seperti apapun, mereka tetap akan kembali. Secara jasmaniah Tuhan memang memberikan mereka Kanaan itu, saudara. Lalu ada juga faktor-faktor lain, saudara. Secara jasmaniah mereka secara tradisi itu sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun. Sejak zaman Israel berdiri di bawah pimpinan Musa sampai kepada kedatangan Kristus, mereka sudah terlatih, sudah terbiasa berperang. Mereka sudah terbiasa berpikir taktis. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan segala sesuatu itu di bawah tekanan-tekanan yang ada. Dan ini merupakan harta kekayaan Israel yang tidak bisa dibuang begitu saja atau diabaikan begitu saja. Dan dalam konteks ini, sulit orang mengalahkan Israel.
Mereka dari sononya sudah mempunyai tradisi untuk berjuang. Sejak zaman Israel pertama kali didirikan. Mereka bangsa pengembara. Coba Anda bayangkan. Ini darah pengembara itu 40 tahun di padang gurun itu mendarah daging. Coba saudara bayangkan dari tahun 70-an terserak ke seluruh dunia. Di Jerman era Hitler dimusnahkan. Hanya di Amerika mereka diperlakukan baik. Dan di tempat-tempat lain di Eropa. Di Jerman mereka dibenci. Tapi mereka bisa kembali dan mendirikan kembali negara Israel. Sudah berabad-abad itu mereka tidak di situ. Sudah hampir 20 abad, belasan abad. Tapi mereka bisa kembali, saudara. Ini mirip. Orang kalau negara itu memang tradisinya juara. Ya, juara dalam hal sepak bola ya. Paling nanti Piala Dunia lagi ya mereka-mereka lagi nanti. Bahkan Belanda saja saudara yang bagus sekali bolanya. Belum pernah memecahkan telur jadi juara dunia. Hanya jadi runner up saja. Hanya Spanyol yang pernah mampu satu kali. Tapi kembali lagi nanti Argentina lagi, Brasil lagi, Italia lagi nanti atau ya Perancis ya. Negara-negara itu lagi mereka sudah tradisi panjang sekali. Sama juga dengan Indonesia. Walaupun naik turun, kalau bulu tangkis tetap masih bisa. Kenapa? Dari dulu tradisinya memang begitu. Nah, Israel ini sekarang kelihatan hebat dalam segala sesuatu, termasuk dalam pikiran, ya berpikir, termasuk dalam penemuan-penemuan yang ada. Bahkan saudara tahu Albert Einstein itu orang Yahudi, saudara. Albert Einstein itu adalah orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Tapi sebelum Perang Dunia, dia pindah ke Amerika. Bayangkan kalau dia tinggal di Jerman, bersekongkol dan orang-orang seperti Hitler. Lalu membuat bom atom. Lalu Nazi Hitler menguasai seluruh dunia dengan bom atom. Sedangkan ini adalah orang kafir luar biasa. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Dunia hancur apa tidak? Hancur saudara. Tapi sebelum itu semua itu Albert Einstein, ahli fisika yang hebat itu, pindah ke Amerika. Dari sana nanti dari penemuan-penemuan dia orang lain mengembangkan ketemu bom atom yang akhirnya menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki itu. Jepang yang berusaha dan kejam sekali mau menguasai Asia. Ya, dengan seenaknya mengatakan kami saudara tua, kalian adik-adik kami, tapi menjajah saudara dengan sangat kejam luar biasa. Itu tentara Jepang sama kejam dengan tentara Jerman. Ya. Jadi saudara, Israel diperlakukan seperti itu, tapi mereka memang tradisi dari dulu, tradisi petarung, pejuang. Nah ini rahasia kehebatannya. Jangan buru-buru kaitkan, oh mereka bangsa pilihan Tuhan. Tuhan terus beranugerah kepada mereka. Tuhan Yesus memimpin mereka. Sehingga mereka pasti mengalahkan Palestina. Salah itu. Salah. Ya. Jadi keunggulan-keunggulan mereka memang itu berdasarkan tradisi mereka yang sangat panjang sekali. Itu bangsa Cina misalnya. Kenapa? Sangat hebat sekali bersaing. Berdagang atau apapun. Sekarang Cina tiru semua teknologi-teknologi barat itu begitu gampang. Tapi tentu mutunya lebih rendah. Ya. Itu Cina itu sudah sejarahnya itu sudah begitu panjang sekali saudara. Dari zaman kekaisaran demi kekaisaran saudara. Dari Qin Shi Huang yang itu membangun tembok Cina sampai kepada kaisar sesudahnya saudara. Mereka punya tradisi berperang, tradisi berjuang, tradisi bertarung. Maka dalam segala sesuatu mereka mempunyai sesuatu tradisi yang unggul. Ya, sulit dikalahkan dalam bisnis saudara. Saudara paham ya? Nah, apakah itu langsung Anda kaitkan? Oh, karena Cina adalah orang pilihan Tuhan. Cina diberkati Tuhan Yesus. Loh, Cina sekarang itu ateis saudara. Mao Zedong diberkati Tuhan Yesus. Deng Xiaoping diberkati Tuhan Yesus. Jadi konyol sekali kalau langsung kaitkan ya. Paham ya? Jepang itu negara Kristen apa enggak? Jepang juga punya riwayat panjang sebagai petarung. Bahkan Perang Dunia Kedua hampir saja dia menang. Kalau tidak dibom atom itu kota-kotanya itu.
Jepang itu tradisi petarung, saudara. Maka mereka kalau unggul, bikin mobil buatan Jepang pasti bagus. Toyota itu bagus. Paling kalah dengan buatan-buatan Barat kan, buatan Jerman terutama kan. Ya, kalau sudah bicara Mercy, ya Toyota nyingkirlah. Ya, tahu Mercy ya, Mercedes. Ya, Toyota minggirlah kan gitu. Jadi saudara punya riwayat panjang. Nah demikianlah kita melihat Israel. Jangan langsung kaitkan Tuhan Yesus memberkati mereka, mereka adalah bangsa pilihan. Tidak, mereka memang mempunyai keunggulan karena riwayat panjang perjuangan mereka, petarung mereka itu. Saya tidak akan gampang diyakinkan bahwa dalam perang-perang itu Israel gampang kalah. Tidak akan gampang kalah, saudara. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang disebut Iron Dome, ya. Tapi bukan dome, betul-betul dome ya untuk melindungi, tapi semacam rudal ya. Begitu rudal dari negara lain yaitu datang, sudah dilacak oleh radarnya dan langsung ditangkis begitu. Diledakkan di atas jadi tidak jatuh ke bawah. Itu teknologi itu mereka yang bikin itu. Dan di dunia ini yang pakai teknologi itu hanya satu negara yaitu Singapura. Mungkin karena Singapura kecil sekali, maka dia butuh itu. Sehingga kalau ada serangan dari mungkin Indonesia atau Malaysia atau Thailand ya, langsung pakai Iron Dome itu ya. Ledakan rudal di atas sebelum dia jatuh ke bawah. Ya, Israel memang hebat. Banyak penemu termasuk orang hebat tadi Albert Einstein itu, ahli fisika itu. Ya, dan semua itu tentu saja ada kaitannya dengan common grace of God, anugerah umum daripada Tuhan Allah yang Tuhan bisa berikan kepada siapa saja. Tidak harus Kristen. Tapi kalau Anda kaitkan dengan anugerah khusus lalu bicara Israel, lalu Anda katakan orang pilihan, itu salah. Ini yang saya lawan, saudara. Itu salah. Baik, sekarang saya masuk ke aplikasi, saudara. Aplikasi praktis. Bagaimana kita dan perspektif yang benar memandang perang yang sekarang ini. Yang pertama-tama, saudara, sebagaimana saya katakan tadi, wilayah yang disengketakan itu memang itu dulunya wilayah Israel. Tetapi ada satu fakta yang kita tidak boleh lupa. Bahwa selama berabad-abad itu orang Palestina menduduki itu, dan selama berabad-abad mereka tinggal di sana dengan tenang dan aman sampai nanti ada gerakan Zionisme, baru kemudian timbul kekacauan bagi mereka. Saya pikir mereka juga punya hak untuk mengklaim itu. Mereka berabad-abad di situ. Terlepas dari masalah teologis dan perintah Tuhan ya. Kanaan dulu juga aslinya bukan tempat Israel kan. Itu kan tempatnya bangsa-bangsa Kanaan yang Tuhan suruh musnahkan, lalu Israel tinggal di sana. Paham ya? Ya, tetapi Israel mendapat justifikasi di sini atas nama Tuhan, dan memang kitab suci mencatat itu dan kita aminkan itu. Atas firman Allah yang mengatakan Kanaan adalah milikmu. Dan itu memang milik mereka berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kalau ditelusuri dari aspek kemanusiaan, juga dari aspek historis, bangsa Palestina itu tinggal berabad-abad di sana. Dari aspek ini mereka mempunyai hak untuk mengklaim itu. Maka dengan perspektif ini kita harus seimbang menilai, jangan berat sebelah. Ya, kalau begitu apa? Kesimpulan saya apa? Dua-duanya punya hak. Maka harus diatur berdasarkan win-win solution sebetulnya, bukan perang. Bukan peperangan, tapi di meja perundingan, di meja diplomasi. Dan itu diselesaikan, dibagi, dan setelah itu aman. Mestinya begitu. Tapi kalau sama-sama ngotot, sulit. Tetapi yang menjadi fokus saya sekarang adalah kita orang Kristen ini memandang. Kalau kita memandang dari perspektif itu, yang saya sampaikan tadi, ada alasan bagi kita untuk mendoakan Israel, ada alasan bagi kita untuk mendoakan Palestina, mendoakan keamanan kedua negara ini. Tapi kalau Anda sudah berpihak, Anda tidak punya alasan untuk mendoakan Palestina. Mungkin hanya mendoakan Israel, dan mendoakannya pun tidak adil, meminta kemenangan terus-menerus untuk Israel dan kehancuran bagi Palestina. Secara iman Kristen ini salah. Di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani.
Apakah orang Palestina berhak mendapatkan atau mempunyai iman kepada Kristus? Mereka punya hak, kita berhak mendoakan mereka, kita mempunyai kewajiban mendoakan mereka. Apakah Israel yang sekarang yang dulu menyalibkan Kristus punya hak untuk mempunyai iman kepada Kristus? Dari konteks manusia ya, mereka juga harus didoakan agar kemudian beriman kepada Tuhan. Walaupun nanti masalah mereka kemudian mendapat anugerah atau tidak, itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan Allah. Nah, dengan demikian saudara, maka dalam konflik yang semacam ini, yang menjadi tugas kita orang Kristen adalah mendoakan agar kedua negara ini menjadi negara yang kemudian berdamai dan akhirnya mengadakan pembagian wilayah yang adil, yang boleh boleh win-win solution. Lalu kemudian kita berdoa agar Tuhan mengirim penuai-penuai untuk memberitakan Injil ke sana. Karena di dunia ini yang sekarang dalam bentuknya yang sekarang ini, kita tinggal ada batasnya. Engkau membuat negara sangat kuat sekali, tapi ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, semua itu berakhir. Kita membuat gedung yang sangat bagus, yang kita anggap bisa bertahan berabad-abad, bertahan dari segala gempa dan segala bencana alam. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua akan diubahkan. Ya. Jadi saudara, yang paling penting apa? Bagi orang Kristen melihat konflik ini, doakan supaya ada perdamaian. Kedua, doakan agar Tuhan mengirim penuai-penuai memberitakan Injil, sehingga mereka juga kemudian masuk ke dalam perjanjian Allah. Masalah predestinasi, masalah bagaimana Tuhan memberikan anugerah, itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak tahu, tapi tugas kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, harusnya ini yang kita gumulkan, ini yang kita harus pikirkan ketika memikirkan Israel dan Palestina. Bukan membela Palestina secara membabi buta, atau membela Israel secara membabi buta. Lalu teologinya kacau luar biasa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam khotbah saya pagi hari ini. Bila kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang bijaksana, yang mempunyai perspektif yang benar ketika melihat segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, sambil kita terus bekerja memuliakan Kristus di seluruh bidang yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan mendapati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu tetap setia menjalankan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah hai hamba-hambaku yang setia, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguasai kami, mengarahkan kami, agar kami hidup di dalamnya. Hidup dalam cinta kasih, hidup dalam cinta damai. Jikalau sekiranya bisa, kami berdamai dengan semua orang. Karena itulah yang dituntut dalam firman Tuhan. Sambil terus berdoa agar Tuhan beranugerah kepada orang-orang tidak percaya, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa untuk Israel, agar mereka kembali kepada pencipta mereka, kembali kepada Allah perjanjian, Yehova itu, yang sudah datang kepada mereka 2000 lebih tahun yang lalu. Di dalam rupa manusia, di dalam sifat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mereka salibkan. Kiranya Engkau Tuhan bekerja dalam hati mereka, berbelas kasihan kepada mereka, sehingga mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada pencipta mereka,
kepada Allah perjanjian itu. Kami berdoa juga untuk Palestina. Tuhan juga memperhatikan bangsa ini di dalam segala kesulitan-kesulitan yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan terutama agar pada akhirnya mereka juga boleh melihat terang Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang juga perlu untuk mendapatkan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri yang mempersiapkan penuai-penuai, pemberita-pemberita Injil untuk kepentingan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, berkati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.